Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Xuan Yuanrou yang sudah terluka parah, merasakan pusing melanda pikirannya saat ini saat dia menggunakan mata ilahi kelas spiritual. Xuan Yuanrou menggigit ujung lidahnya dan mengayunkan kepalanya dengan keras. Sementara tubuhnya berdarah, dia memegang pedang es Tianxuan dan membunuh Ye Wuji. Di tengah kehampaan yang bergidik, Ye Wuji berdiri dengan kaki kirinya di udara, dan dengan membalik tangan kanannya, sebuah senjata parang kelas menengah Dao dengan atribut waktu keluar dari tangannya. Xuan Yuanrou, bahkan jika Ye Wuji kehilangan kaki dan tangannya, aku akan membunuhmu hari ini. Bunuh, ucap Ye Wuji. Saat berikutnya, dua orang yang terluka parah bertarung di langit tanpa akhir. Pada saat yang sama, di langit utara Qingtian Xiancheng, Jin Ni, Mu Xin, Qin Ying, Huo Wu, Xian Chen dan 11 pedang ilahi Hongmeng lainnya, formasi besar meletus, dan situasi di dalamnya tidak bisa dilihat. Dalam formasi pedang ilahi Hongmeng, ruang internal telah berkembang menjadi 1,1 juta abadi saat ini. Di kekosongan Hongmeng yang luas, Tan Yun dan Cheng Qingtian, alam kaisar abadi tingkat pertama, bertarung dengan sengit. Pada saat ini, Cheng Qingtian menghadapi Tan Yun, wajah lamanya tidak hanya tidak lagi menghina, tetapi juga penuh dengan kehikmatan dan keterkejutan. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Tan Yun yang berada di peringkat ke-11 kaisar alam suci, memiliki tingkat kekuatan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Tan Yun, siapa kamu? Bagaimana kamu bisa begitu kuat dengan tantangan lompatan katakmu? Ucap Cheng Qingtian. Mengikuti seruan Cheng Qingtian, segera, Tan Yun menutup telinga di luasnya Hongmeng Void, berteriak, tinju penghancur 5 elemen. 5 elemen membantai telapak tangan dewa, ucap Tan Yun. Segera, kekuatan besar dan mempesona dari 5 elemen emas, kayu, air, api, tanah, dan 5 elemen melonjak keluar dari Hongmeng Void. Kekuatan 5 elemen dengan cepat mengembun dari kehampaan menjadi kepalan tangan raksasa berwarna-warni setinggi ribuan kaki. Boom! Tinju penghancur 5 elemen 1000 kaki raksasa menghancurkan kekosongan ribuan makhluk abadi, dan menghantam Cheng Qingtian. Pada saat yang sama, dalam kekosongan Hongmeng, kekuatan 5 elemen dimuntahkan lagi, dan dalam angin yang mengamuk, aura mengerikan dilepaskan dari kekosongan dan menyelimuti Cheng Qingtian. Saya melihat dalam kekosongan Hongmeng, telapak tangan raksasa dengan napas yang kuat, diikuti oleh tinju penghancur 5 elemen, dan menembakkannya ke arah Cheng Qingtian. Kekuatan satu telapak tangan bisa membuat langit runtuh. Tan Yun, penguasa kota ini tidak akan pernah percaya, aku bukan lawanmu. Cheng Qingtian berdiri di udara, memelototi Tan Yun. Hari ini, kota ini terutama menghancurkan Anda, penjahat tak tertandingi ini. Kaisar Angin, bunuh untuk penguasa kota ini, ucap Cheng Qingtian. Begitu suara itu jatuh, Cheng Qingtian, dengan kekuatan Kaisar Angin yang bergelombang di tubuh Qingtian, naik ke langit, berkumpul dari kehampaan menjadi pusaran yang merobek langit, dan menabrak tinju dewa 5 elemen yang memadamkan. Bang! Boom! Dengan suara keras yang memekakkan telinga, pusaran menyapu ke dalam 5 elemen Destroyer Fist dan kemudian runtuh. Pada saat yang sama, tinju pemadam 5 elemen raksasa hancur dan menghilang. Boom! Dan 5 elemen Slater God Palm, dengan napas yang kuat, menembak Cheng Qingtian seperti kilat. Kaisar runtuh surga telapak, bunuh penguasa kota ini, ucap Cheng Qingtian mengepalkan busur guntur Tao kelas atas di tangan kanannya, dan tangan kirinya membentuk lintasan seperti kilat dari dadanya, dan kemudian tiba-tiba meluncur ke langit. Saat angin bertiup kencang, telapak tangan raksasa yang dipadatkan oleh kekuatan Kaisar Guntur memancarkan nafas Kaisar abadi yang membuat jantung Tan Yun berdebar kencang. Bang! Bang! Gelombang suara memekakkan telinga menelan formasi pedang pembantaian primordial. Tiba-tiba, kekosongan primordial di seluruh formasi pedang dipenuhi dengan jurang ruang gelap yang besar. Pada saat berikutnya, telapak tangan 100 kaki kaisar yang runtuh menembus 5 elemen telapak tangan 1000 kaki raksasa seperti bambu. 5 elemen pembantaian palem, yang meledak keluar dari lubang besar dengan 100 kaki dan 5 jari, belum runtuh, dan Kaisar Baizang Tiantian Palem telah melonjak ke langit cakar raksasa. Kau tidak lebih dari seorang bajingan, kepala kota ini akan menahanmu hidup-hidup, ucap Cheng Qingtian. Kamu bisa membunuhku jika kamu memiliki kemampuan,
Berhenti bicara omong kosong, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun tertawa tanpa malu-malu, dia berteriak dalam hatinya, angin dan guntur berjanji mematahkan tombak langit, tombak menusuk dewa, ucap Tan Yun. Tiba-tiba, di Hongmeng Void yang luas, embusan angin bertiup, dan kekuatan guntur yang menyilaukan seperti naga berenang keluar dari Hongmeng Void. Dalam deru angin, kekuatan angin muncul dari kehampaan dan berubah menjadi bayangan hantu tombak raksasa setinggi ribuan kaki. Sebanyak 9.999 bayangan tombak dari langit mengelilingi Tan Yun dengan kecepatan yang sangat tinggi, dan momentumnya tak tertandingi. Pemandangannya spektakuler. Boom! Kekosongan tiba-tiba runtuh, dan 9.999 kekuatan guntur seperti naga mengalir ke masing-masing bayangan tombak langit seperti kilat. Dalam sekejap, bayangan tombak berkabut berubah menjadi zat nyata, seperti 9.999 tombak raksasa nyata yang berputar-putar di sekitar Tan Yun. Tan Yun, selain memiliki kekuatan 5 elemen, kamu juga memiliki bakat atribut angin dan guntur. Ini, bagaimana ini mungkin, ucap Cheng Qingtian. Mata Cheng Qingtian ngeri, dan badai melonjak di hatinya. Apa yang membuatnya semakin ketakutan belum datang. Hancurkan untukku, ucap Tan Yun. Mengikuti suara keras Tan Yun, sebuah tombak raksasa tiba-tiba menikam telapak tangan menjadi ledakan. Segera, semua tombak raksasa di langit, seperti badai dahsyat, mengalir ke arah Cheng Qingtian. Tan Yun, jika kamu ingin membunuhku, kamu tidak bisa melakukannya sendiri, ucap Cheng Qingtian menatap tombak raksasa yang meledak dari langit. Dia memegang busur petir yang mematikan di tangan kanannya, dan telapak tangannya cerah. Kekuatan Kaisar Guntur mengalir ke busur guntur dengan panik. Cheng Qingtian mengangkat tangan kanannya, dan tiba-tiba, busur petir yang mengancam jiwa naik dari tangan kanannya, dan dari langit di atas kepalanya, itu melonjak ke ketinggian yang sangat besar. Cheng Qing memegang langit dengan tangan kosong, dan kekuatan Kaisar Angin di telapak tangan kirinya mengalir ke busur petir yang mematikan. Dan di tangan kanannya, kekuatan Kaisar dengan sekumpulan guntur juga mengalir ke haluan guntur yang mematikan. Panah guntur Kaisar yang mengancam jiwa, 3 panah ditembakkan sekaligus. 1 panah untuk membunuh jiwa. 2 panah untuk merebut tubuh. 3 panah untuk merebut tubuh, ucap Cheng Qingtian tampak serius, dan bergumam pada dirinya sendiri. Tiba-tiba, busur guntur yang mematikan meletus dengan cahaya yang menyilaukan. Saat berikutnya, adegan yang membuat Tan Yun gemetar ketakutan terjadi. Tapi melihat panah terbang yang panjangnya hanya 10 kaki, mengandung kekuatan angin dan Kaisar Guntur, menembak tanpa henti. Bum bum bum. Dalam deru suara keras, panah terbang yang tampaknya tak berujung, di bawah restu Kaisar Angin, kecepatannya meningkat tajam, dan secara akurat mengirim 9.999 tombak besar, semuanya tembakan. Itu benar, semuanya ditembak. Kekuatan yang sangat kuat, ucap Tan Yun, mata Tan Yun tiba-tiba menyusut. Segera, panah terbang 10 kaki yang tak berujung meledakkan semua tombak raksasa, dan berubah menjadi 3 panah raksasa dengan panjang 3.000 meter di kekosongan, menembaki Tan Yun lagi. Napas panah raksasa pertama membuat roh kudus Kaisar Hongmeng di benak Tan Yun bergetar. Panah raksasa kedua memancarkan aura yang membuat 11 roh suci Kaisar Hongmeng di kolam Tan Yun merasa tidak nyaman. Dan nafas panah raksasa ketiga membuat Tan Yun merasakan kulit seluruh tubuhnya, seolah-olah dia akan terkoyak. Dalam sekejap mata, Tan Yun tersapu oleh kekuatan panah raksasa ketiga, dan kulit di dahinya tiba-tiba meledak. Hampir di saat yang bersamaan, kulit di wajah, leher, dan bahkan seluruh tubuhnya pecah. Darah merembes keluar dari kulit, dan Tan Yun berlumuran darah, yang sangat menakutkan. Tidak ada keraguan bahwa jika Tan Yun terkena 3 anak panah, dia pasti akan mati. Sudah waktunya, semua cara telah habis, jika Anda bisa memukulnya, pukul, jika Anda tidak bisa memukulnya, lari, ucap Tan Yun. Saat dia mengambil keputusan, Tan Yun menggunakan kekuatan sihir serangan ketiga dari formasi pedang ilahi Hongmeng, pedang penghancur waktu dan ruang, pisau menghancurkan seluruh langit, ucap Tan Yun. Tiba-tiba, di kekosongan Hongmeng, disertai dengan suara, gelombang deras, gelombang ruang angkasa seperti ombak di langit, dan aliran waktu seperti air terjun di langit, berubah dari kekosongan Hongmeng di atas kepala Tan Yun. Aliran waktu dan gelombang ruang dengan cepat bergabung menjadi pedang pembunuh ruang waktu yang panjangnya 10.000 kaki. Pedang pembunuh ruang waktu itu transparan, tetapi seperti substansi,
dan itu dipenuhi dengan kekuatan ruang dan waktu. Tan Yun, apa yang kamu lakukan? Ucap Cheng Qingtian benar-benar takut dengan bakat Tan Yun. Dia tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun tidak hanya bisa mengendalikan kekuatan 5 elemen, kekuatan angin dan guntur, tetapi juga kekuatan ruang dan waktu. Aku adalah kakekmu, ucap Tan Yun. Saat Tan Yun mencibir, pedang penghancur ruang waktu 10.000 kaki menghancurkan kekosongan dan bertabrakan dengan panah raksasa 3.000 kaki pertama. Bang, dengan ledakan, badai energi, seperti nebula yang meledak, panah raksasa pertama tiba-tiba hancur. Bang, ketika ledakan keras kedua terdengar, pedang pemadam ruang waktu hancur bersama dengan panah raksasa kedua. Pada saat ini, panah raksasa ketiga muncul 2.000 kaki di depan Tan Yun. Tan Yun sudah tidak dapat melarikan diri. Tan Yun, penguasa kota sangat bersemangat untuk berpikir bahwa aku dapat membunuh penjahat ini hari ini, ucap Cheng Qingtian. Tawa liar Cheng Qingtian tiba-tiba terputus, dan segera, matanya melebar, dan mata keruh menunjukkan warna yang sangat menakutkan. Dalam pandangannya, dia melihat tubuh Tan Yun tiba-tiba melonjak menjadi 800 kaki, dan kekuatan guntur dan kilat emas di tubuhnya, seperti ular piton raksasa emas melingkar. Sialan, Cheng Qingtian memandang Tan Yun, yang tampak seperti dewa petir emas, dan benar-benar terkejut. Tan Yun, kamu jelas bukan orang biasa, atau kamu telah memperoleh warisan dari orang yang kuat. Jika tidak, bahkan jika itu abadi, ukuran tubuh tidak sebesar kamu. Tan Yun, selama kamu menyerahkan latihan dan teknik pemurnian tubuh yang telah kamu kembangkan, penguasa kota dapat mengampuni hidupmu, bagaimana, ucap Cheng Qingtian. Tan Yun berteriak, aku memberimu mahle gobi, pecahkan untukku, ucap Tan Yun. Tubuh Tan Yun muncul dengan kekuatan guntur seperti ular piton emas, melingkari lengan kanannya dengan kecepatan tinggi. Tan Yun mengayunkan tinju kirinya yang besar, dan menikam kaisar ketiga petir yang mengancam jiwa kaisar membantingnya dengan keras. Bang! Kaca! Kaca! Ketika tinju Tan Yun dan mata panah dari petir kaisar yang mengancam jiwa bertabrakan dengan keras, sebuah benturan logam yang keras meletus. Ada suara samar tulang retak dalam suara keras itu. Tapi melihat petir kaisar ketiga yang mengancam jiwa, itu hancur di bawah pukulan kekuatan penuh Tan Yun. Dan Tan Yun juga membayar harga yang menyakitkan, dalam kabut darah, seluruh kepalan tangan kirinya meledak. Sebuah dampak tirani mengalir ke lengan kiri Tan Yun sepanjang 200 meter, dan daging dan darah dari lengan kirinya meledak, hanya menyisakan tulang putih tua yang kehilangan tangan kirinya. Di seluruh lengan kiri, hampir tidak ada daging dan darah. Tubuh Tan Yun yang seperti gunung terlempar puluhan ribu kaki ke langit di bawah tumbukan. Kemudian, dia membalik dan berteriak, langkah ilahi Hong Meng, satu langkah melintasi 60.000 kekosongan. Tan Yun muncul di atas Cheng Qingtian, dengan lambaian tangan kanannya, Hong Meng membantai pedang ilahi, melonjak menjadi 660 kaki, dan menebas ke arah busur petir yang membunuh maut. Menghadapi serangan balik Tan Yun yang tiba-tiba, Cheng Qingtian ingin mengambil kembali busur petir yang mengancam nyawanya, tapi sudah terlambat. Namun, dia sangat percaya bahwa busur petir yang mengancam jiwanya tidak akan pernah rusak sedikit pun, karena itu adalah senjata Tao berkualitas tinggi. Anak Tan Yun, jangan buang energimu, kamu tidak bisa menghancurkannya, ucap Cheng Qingtian menyeringai dan menatap Tan Yun dengan jijik. Tetapi saat berikutnya, penghinaan di matanya digantikan oleh ketidakpercayaan. Bang! Ketika ledakan keras terdengar, pedang suci pembunuh Hong Meng milik Tan Yun dengan seluruh kekuatannya menebas busur petir yang membunuh maut. Segera, busur petir yang menantang maut ditebas ratusan ribu kaki, dan terlihat jelas bahwa ada retakan padat seperti jaring laba-laba di busur petir yang menantang maut. Wow! Busur petir yang mengancam jiwa Cheng Qingtian dikandung oleh Cheng Qingtian dengan jiwa kaisar dan roh kaisar. Dapat dikatakan bahwa itu adalah bagian dari tubuhnya. 3 suap darah menyembur keluar, dan wajah tua pucat seperti kertas. Dia mencoba membawa halilintar yang mematikan ke dalam pikirannya dan melakukan pemulihan, namun, bagaimana Tan Yun bisa memberinya kesempatan untuk mengambil kembali halilintar yang mematikan itu? Orang tua, saya akan menghancurkan busur guntur Anda terlebih dahulu, dan kemudian saya akan membersihkan Anda, ucap Tan Yun yang kehilangan tangan kirinya, memiliki niat membunuh di wajahnya, dan dalam satu pikiran, dia melemparkan pedang ilahi pembantaian Grand Mist Seni. Tiba-tiba, napas Tan Yun naik dengan mantap,
dan dia dengan cepat menerobos ranah kerajaan Kaisar, dan tidak berhenti sampai tahap ke-11 dari ranah kerajaan Kaisar. Tan Yun segera melepaskan kekuatan supernatural terkuat dalam seni pedang pembantaian Hongmeng, 9 dewa pembantaian, ucap Tan Yun. Tan Yun yang seperti gunung mengangkat pedang ilahi pembunuh Hongmeng di tangan kanannya. Segera, cahaya pedang Hongmeng 1000 kaki meletus dari pedang ilahi. Swiss, duri, tusuk. Dalam sekejap, Tan Yun melintas dari kekosongan ke arah yang berbeda, dan dengan cepat mengayunkan 9 pedang. Boom, boom. Tiba-tiba, seluruh formasi luas dari formasi pedang pembantaian Hongmeng bergetar hebat, dan 9 cahaya pedang besar setinggi 10.000 kaki berisi kekuatan 5 elemen, angin dan guntur, waktu dan ruang, dan cahaya. Dalam formasi pedang, kecepatannya meningkat 10 kali lipat, salah satu dari mereka pergi menuju busur petir yang mematikan, dan 8 lainnya berubah menjadi 8 busur indah dari kehampaan, dan melahap Cheng Qingtian dengan keras. Bang crash. Di bawah sinar pedang dewa pembunuh primordial, petir yang mengancam jiwa yang ditutupi dengan retakan berubah menjadi pecahan yang menembak di langit dengan suara keras. Ah, Cheng Qingtian yang menderita serangan balik yang kuat, mengeluarkan ratapan yang menyedihkan. Berdarah dari mata, telinga, dan hidungnya, dia meraung dengan marah. Janji angin dan guntur, lindungi tubuh, ucap Cheng Qingtian. Segera, angin kencang dan kekuatan Kaisar Lei mengalir keluar dari permukaan tubuh Cheng Qingtian, berubah menjadi lingkaran dengan diameter 100.000 kaki, di sekelilingnya bola cahaya raksasa yang menyelimutinya. Cheng Qingtian dengan putus asa mendesak angin dan kekuatan Kaisar Lei di tubuhnya untuk mengalir ke tirai cahaya pelindung tubuh 100.000 kaki, meningkatkan kekuatan pertahanan tirai cahaya pelindung tubuh. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan pil penyembuhan dari cincin abadi dan menelannya ke dalam perutnya. Anak Tan Yun, penguasa kota ini memiliki angin dan guntur wuji untuk melindungi tubuh, dan ada pil untuk memulihkan luka-luka. Tunggu, tuan kota ini akan membuatmu mati cepat atau lambat, ucap Cheng Qingtian. Ekspresi Tan Yun serius, dan dia tahu bahwa dengan penggunaan seni pedang pembantaian Hongmeng dan formasi pedang pembantaian Hongmeng, kekuatan abadi di Lingqi berkurang dari 30%, dan dia tidak akan pernah membiarkan lawan mendapatkan kembali kekuatannya. Kalau tidak ada kemungkinan dia selamat. Pada saat yang sama, Tan Yun lebih sadar bahwa selama tirai cahaya pelindung tubuh Cheng Qingtian rusak, ada kemungkinan 60% untuk membunuh Cheng Qingtian saat dia diserang oleh busur guntur yang mematikan. Bang bang bang. Dengan serangkaian suara keras, cahaya pedang ilahi pembunuh Hongmeng 8 arah Tan Yun menebas bola cahaya 10.000 kaki. Meskipun semua sinar dari 8 pedang pembunuh primordial hancur, yang membuat Tan Yun bersemangat adalah bahwa bola cahaya pelindung tubuh sepanjang 100.000 meter itu seperti api unggun yang bergoyang yang tampaknya padam kapan saja. Orang tua, apakah kamu pikir semuanya akan baik-baik saja jika kamu bersembunyi di dalamnya seperti kura-kura? Jika demikian, maka kamu salah. Hari ini, aku akan menghancurkannya apapun yang terjadi, dan kemudian aku akan membunuhmu, ucap Tan Yun. Tan Yun memegang pedang ilahi pembunuh Hongmeng, itu memotong tirai cahaya 100.000 kaki, dan tirai cahaya bergetar, tapi itu utuh. Tan Yun melemparkan pedang pembantaian Hongmeng di tangan kanannya dan melemparkannya ke dalam kekosongan. Kemudian, kekuatan Kaisar Hongmeng melonjak keluar dari tubuhnya. Tubuhnya setinggi 800 kaki, berguling-guling di udara, dan kaki kanannya meledak ke dalam kekosongan. Setelah itu, dia membantingnya ke angin dan bola aurora guntur. Bang! Ada suara keras yang tumpul, dan tirai cahaya pelindung tubuh 100.000 kaki bergetar hebat, sementara kulit kaki kanan Tan Yun meledak dan dagingnya kabur. Mata raksasa Tan Yun mengungkapkan 9 titik ketegasan dan 1 titik keras kepala. Pada saat ini, dia melupakan rasa sakit dan segalanya. Hanya ada satu pemikiran, yaitu, apapun yang terjadi, dia harus memecahkan tirai cahaya pelindung tubuh wuji angin dan guntur Cheng Qingtian dan membunuhnya. Bang bang bang. Pada saat berikutnya, Tan Yun menggunakan kedua tangan dan kakinya untuk membombardir tirai tipis tanpa usaha. Setelah beberapa saat, angin dan guntur tirai cahaya pelindung tubuh wuji menunjukkan retakan besar, dan tinju kanan, lengan kanan, dan kaki Tan Yun jatuh dengan daging dan darah, memperlihatkan potongan tulang besar yang mengerikan. Namun meski begitu, Tan Yun masih menyerang tirai tipis. Gila, kau gila, Cheng Qingtian mengutuk dengan wajah pucat. Kau gila yang putus asa, ucap Cheng Qingtianem. Iya, aku adalah orang gila yang ingin membunuh musuh daripada mati,
Tan Yun marah melolong, "Bancurkan untukku," ucap Tan Yun. Boom! Tinju kanan Tan Yun melakukan yang terbaik untuk mengenai tirai tipis Feng Lei Wuji. Kaca. Tiba-tiba, seluruh tulang lengan kanan Tan Yun tidak mampu menahan kekuatan pantul dari tirai cahaya pelindung tubuh, dan patah dari siku. Pada saat yang sama, angin 100.000 kaki Cheng Qingtian dan tirai cahaya pelindung tubuh Wuji juga hancur. Cheng Qingtian yang masih berada di tengah-tengah serangan balasan dari penghancuran busur petir yang mengancam jiwanya, terluka parah, tetapi di dalam hatinya, Tan Yun sudah mati. "Anak Tan Yun, kamu terluka sekarang, dan kamu kehilangan tanganmu, kamu mati hari ini, hahaha," ucap Cheng Qingtian membalik tangan kanannya. Tongkat panjang Tao tingkat tinggi yang berkedip kilat muncul di tangannya, dan dia terbang ke udara dengan kecepatan tinggi, cambuk tongkat panjang dan hancurkan ke arah dada Tan Yun. Tan Yun Fiang percata bahwa dia kehilangan tangannya, harus meledak sampai mati dengan dadanya. Tiba-tiba, Tan Yun tersenyum. Itu adalah cibiran yang mengendalikan situasi keseluruhan dan situasi keseluruhan telah ditentukan. Orang tua, jika tongkat di tangan Anda adalah senjata Tao berkualitas tinggi, saya akui bahwa saya, Tan Yun, telah lebih banyak sial hari ini daripada sial. Tapi pada dasarnya, saya tidak tahu seberapa kuat itu, di depan aku, instrumen Tao tingkat tinggi sama rapuhnya dengan keramik, ucap Tan Yun. Suara Tan Yun tiba-tiba menjadi besar dari orang normal, dan tubuhnya terbalik ke belakang, hampir hanya menyisakan sisi kiri kerangka, kakinya menendang tongkat penghancur. Ah! Tidak! Di bawah mata ketakutan Cheng Qingtian, Tan Yun menendang tongkat panjang itu. Tan Yun yang kehilangan tangannya, berputar-putar di udara dan naik ke atas kepala Cheng Qingtian. Tulang-tulang lengan kirinya, yang digunakan sebagai pedang, dimasukkan ke bagian atas kepala Cheng Qingtian. Tidak! Jeritan serak Cheng Qingtian berhenti tiba-tiba, tapi itu adalah tulang lengan kiri Tan Yun yang menembus jauh ke dalam tengkorak Cheng Qingtian, jiwanya terbang dan mati di tempat. Hahaha! Ahaha! Tan Yun yang sangat tragis mengangkat kepalanya dan melolong, mengeluarkan tulang lengan kirinya yang telah menembus tengkorak Cheng Qingtian, menikmati kegembiraan kelahiran kembali. Saat tubuh Cheng Qingtian jatuh, cincin abadi di jarinya terlepas dari jarinya dan ditelan ke cincin abadi di antara jari-jari Tan Yun. Bang! Saat tubuh Cheng Qingtian jatuh di layar pedang ilahi Hongmeng, itu meledak dan hancur berkeping-keping. Kekosongan bergetar, Tan Yun mengangkat formasi pedang ilahi Hongmeng, dan dia berdiri di lautan awan yang luas. Tan Yun yang khawatir tentang keselamatan Shen Subing, Suan Yuanrou, dan lainnya, tidak segera mundur untuk pulih dari luka-lukanya. Dengan menari rambutnya, dia buru-buru melepaskan kesadaran abadinya, menyelimuti kekosongan yang tak terbatas. Tiba-tiba, mata Tan Yun melebar, dan matanya penuh kepanikan, rower. Tan Yun menemukan melalui kesadaran abadinya bahwa sosok Suan Yuanru telah menghilang dalam kekosongan jutaan makhluk abadi, dan dia bertarung dengan Suan Yuanru sebelumnya. Ye Wuji, di ambang kematian, memilih untuk menghancurkan roh kaisar sendiri. Kekuatan roh kaisar yang meledak sendiri tiba-tiba menghancurkan kekosongan dalam radius 100.000 abadi. Kemudian Yue yang sangat tirani menginjak kekosongan yang runtuh dan bergegas menuju Tan Yun. Tan Yun menahan kekhawatirannya tentang Suan Yuanrou, menoleh dan melarikan diri ke kejauhan. Ketika Tan Yun melarikan diri ke 100.000 li, dia ditelan oleh Yue. Punggung Tan Yun terasa seperti dipukul palu, organ dalamnya terguncang hebat, dan mulutnya disemprot darah, dan dia dikirim terbang puluhan ribuan kaki, dan akhirnya dia gemetar. Untungnya, Tan Yun berlari cepat, jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Tan Yun berdiri di udara dengan bekas luka dan hendak melepaskan kesadaran abadinya ketika teriakan datang dari kekosongan di sisi kiri Tan Yun. Tan Yun, bagaimana kamu bisa terluka seperti ini, ucap Suan Yuanrou. Kedengarannya familiar, senyum muncul di wajah berdarah Tan Yun. Dia mengikuti suara itu dan melihat Suan Yuanru yang dipenuhi memar, terbang ke arahnya sambil menangis. Syukurlah, kamu baik-baik saja, Tan Yun tersenyum lemah. Kamu tidak perlu mengkhawatirkanku, aku baik-baik saja. Ngomong-ngomong, bagaimana kabar Subing dan yang lainnya, ucap Tan Yun buru-buru bertanya. Suan Yuanrou berkata, Sister Shen, Sister Yingying, kera iblis pembantai surga, singa naga emas, dan Duan Huangyu keduanya terluka parah. Untungnya, Shen Suzhen, Namong Yukin, dan Tian Luolong Xiong Wang tiba tepat waktu. Saya bergabung dengan Sister Shen dan yang lainnya untuk membunuh Duan Huangyu.
Sekarang mereka beristirahat di luar gerbang kota, ucap Suan Yuanru. Mendengar ini, Tan Yun merasa lega. Kalau begitu aku lega, ucap Tan Yun. Ngomong-ngomong, Tan Yun, di mana Cheng Qingtian? Tanya Suan Yuanru. Dia baru saja terbunuh, ucap Tan Yun lemah. Kamu benar-benar kuat, Suan Yuanru berkata dengan kagum. Alam suci Kaisar tingkat ke-11 membunuh kekuatan alam Kaisar abadi tingkat pertama, ucap Suan Yuanru. Kamu juga sangat kuat, Tan Yun berkata sambil tersenyum. Kamu memaksa Kaisar Ye Wuji, Kaisar abadi tingkat kedua, meledakkan dirinya dan mati, ucap Tan Yun. Setelah berbicara, Tan Yun berkata, ayo pergi, temui Subing dan yang lainnya terlebih dahulu, dan kemudian kita akan segera pulih dari luka, ucap Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun bertanya, Rower, Xianer dan yang lainnya, apa telah mendorong musuh sampai mati, ucap Tan Yun. Suan Yuanru berkata, iya, tidak ada seorang pun dilepaskan, ucap Suan Yuanru. Oke, bagus sekali, ucap Tan Yun menahan rasa sakit dan tersenyum. Lebih dari setengah jam kemudian, Tan Yun dan Suan Yuanru turun dari langit dan mendarat di luar gerbang kota. Pada saat ini, Shen Subing yang terluka parah, Raja Beruang Naga Tianluo dan yang lainnya, dan binatang buas lainnya, merasa lega ketika mereka melihat bahwa Tan Yun kembali hidup-hidup. Tan Yun buru-buru membawa keluar kuil Tao Ling Qiao dan membiarkan semua orang masuk untuk pulih dari luka-lukanya, dan dia juga memasuki lantai 48. Di luar waktu, beberapa saat kemudian, setelah Tan Yun, Suan Yuanru dan yang lainnya pulih dari cedera mereka, mereka meninggalkan kuil Tao Ling Qiao satu demi satu. Tan Yun menyingkirkan aula Ling Qiao Dao, memandang Suan Yuan Haokong dan bertanya, berapa banyak tentara abadi yang mati di pihak kita, ucap Tan Yun. Suan Yuan Haokong berkata dengan jujur, lebih dari 1 juta kematian, ucap Suan Yuan Haokong. Iya, Tan Yun mengangguk, lalu melanjutkan, menatap 1,4 miliar tentara di luar kota, dan berkata dengan keras. Almarhum telah meninggal, kita harus mengingat saudara-saudara yang mati dalam pertempuran selamanya, ucap Tan Yun. Suan Yuanru mengangkat tangan gioknya dan memberi isyarat kepada semua orang untuk diam, lalu dia menatap Tan Yun dan bertanya, apakah kita akan segera menyerang kota abadi Longyun, ucap Suan Yuanru. Tan Yun menggelengkan kepalanya, mata bintangnya menunjukkan rasa dingin yang dalam, meskipun kita sekarang menyerang kota abadi Longyun. Tapi itu akan memakan waktu lebih dari 3 tahun untuk bolak-balik, dan kita akan membuang waktu yang lama. Menurut pendapat saya, kita akan segera mundur dan meningkatkan wilayah kita. Di kota terbengkalai dan kota abadi yang mengangkat langit akan memakan waktu 3-5 tahun secepat mungkin, dan 8 kota abadi lainnya yang didirikan oleh para dewa abadi. Jika tebakanku benar, tidak ada yang berani sendirian, ayo, untuk menyerang. Tetapi mereka tidak akan memberi kita kesempatan untuk berkembang lebih jauh, karena mereka mengerti bahwa kita adalah ancaman mereka. Oleh karena itu, saya berspekulasi bahwa 8 kota abadi mereka kemungkinan memiliki beberapa kota, dan bahkan pertemuan tingkat tinggi dari 8 kota, pada akhirnya, mereka akan datang untuk menyerang kita bersama-sama. Jika semua ini benar, akan membutuhkan setidaknya 10 tahun bagi mereka untuk menyerang. Dan kami segera mundur selama 10 tahun, dan jika mereka datang dalam 10 tahun, kita akan membunuh mereka semua. Jika mereka tidak datang setelah 10 tahun, maka saya akan mengambil inisiatif untuk menyerang dan menyapu 8 kota abadi besar. Saya sangat percaya bahwa 10 tahun dari sekarang, puncak kekuatan kota abadi Suan Yuan kita tidak akan pernah takut pada 8 kota abadi besar. Setelah 8 kota abadi besar dihancurkan, kita akan menemukan cara untuk meninggalkan tanah terlantar dan kembali ke alam abadi 9 surga Hongmeng, ucap Tan Yun. Suan Yuanru setuju dengan kata-kata Tan Yun. Akibatnya, Tan Yun sang jenderal, memimpin pasukan kembali ke kota surgawi. Setelah itu, Tan Yun, Shen Subing, Suan Yuanru dan yang lainnya kembali ke istana Tuan Kota di tengah-tengah gunung Qingtian Xianshan. Tan Yun mengorbankan kuil Ling Qiao Dao dan membiarkan semua orang memasuki kuil untuk mundur dan berlatih, hanya menyisakan 7 istri dan Suan Yuanru. Tan Yun memandang ke 8 gadis itu dengan penuh kasih, dan berkata dengan tegas, mundur dan berlatihlah dengan tenang, dan segera kita akan menghancurkan semua makhluk abadi yang unggul, dan kemudian aku akan menemukan cara untuk membawamu keluar dari sini, ucap Tan Yun. Setelah itu, Tan Yun melangkah maju dan mencium satu persatu, menatap 7 istri. Ketika Tan Yun ingin mencium Suan Yuanru
Suan Yuanru melirik ketujuh putri Sen Subing dengan malu-malu, dan kemudian dengan lembut mendorong Tan Yun menjauh. Tujuh putri Sen Subing tersenyum dan melangkah ke aula Ling Qiaodao. Tidak ada orang di sini kali ini, ucap Tan Yun maju selangkah, memegang Suan Yuanru dengan kedua tangannya, dan menundukkan kepalanya untuk mencium bibir merahnya. Tepat ketika Suan Yuanru dicium oleh Tan Yun, tiba-tiba, gambar memori samar muncul di benaknya. Dalam foto tersebut, ia sedang dicium oleh seorang pemuda yang wajahnya tak terlihat jelas. Dalam sekejap, Suan Yuanru tiba-tiba merasa bahwa kebahagiaan yang dibawanya ketika dia dicium oleh pemuda berbulu halus itu jauh lebih besar daripada Tan Yun. Tan Yun, maafkan aku akan mundur, ucap Suan Yuanru tiba-tiba mendorong Tan Yun menjauh, berbalik dan berjalan ke istana Ling Qiaodao. Tan Yun penuh keraguan dan berkata, ada apa dengannya, ucap Tan Yun dengan ragu. Tan Yun memasuki lantai 48 dan mulai mundur dan berlatih. Di aula Ling Qiaodao, Suan Yuanru duduk bersila di sofa dan bergumam pada dirinya sendiri, ada apa dengan gambar di pikiranku sekarang? Pria yang menciumku, mengapa aku merasa senang ketika aku dicium olehnya? Kenapa kupikir, pria itu sangat familiar, tapi aku tidak ingat, siapa dia, ucap Suan Yuanru. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.